Halo, Assalamualaikum adik-adik. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, ini adalah sesi pertama kakak ngebahas soal SIMAK UI ya. Oke, nah pada sesi pertama kali ini kakak pilih soal-soal SIMAK UI dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Oke, seperti apa soal-soalnya dan bagaimana pembahasannya? Oke, jangan di skip video ini ya dan simak baik-baik. Oke. Oke, ini kakak akan coba tampilkan soalnya. Sebentar. Silakan dilihat ini soalnya ya. Ini soalnya. Nah, ada soal seperti ini ya. Soal nomor 1 diambil dari soal SIMAK UI tahun 2017. Nah, di soal nomor 1 isinya seperti ini. Bentuk sel pada semua makhluk hidup dipengaruhi oleh apa? Apakah kapsul, ataukah dinding sel, ataukah membran sel, ataukah sitoskeleton atau sitoplasma? Nah, ternyata yang mempengaruhi bentuk sel pada seluruh makhluk hidup adalah sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini adalah bagian sel yang peranannya itu seperti rangka sel. Perannya seperti rangka. Fungsi rangka adalah memberi bentuk, ya, memberi bentuk sel. Karena ada sitoskeleton yang menyebabkan bentuk sel itu tetap tidak berubah-ubah. Nah, seperti itu. Memang fungsinya itu untuk memberi dan menjaga bentuk atau struktur sel. Oke ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang depo atau D. Yang nomor 2, nah nomor 2 ini menarik nih ya. Yang nomor 2 ini ada soal seperti ini ya. Ada soal karyotype. Karyotype ini bagi yang belum tahu, karyotype itu adalah suatu gambaran susunan seluruh kromosom yang ada di satu sel dalam satu makhluk hidup. Kalau pada manusia itu ada 46 kromosom. Dan setiap kromosom punya pasangan kromosom homolog ya. Jadi kalau misalnya dibuat pasangan itu manusia memiliki 23 pasang kromosom. Nah, makanya di sini kromosom manusia di karyotype ini dijajarkan kromosom manusia dari kromosom yang terbesar di nomor 1 sampai kromosom nomor 23. Nah, oke ya, kakak coba perbesar. Oke. Ini kromosom nomor 1, ini kromosom nomor 23. Biasanya kromosom nomor 23 itu dikasih simbol XX atau XY, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari karyotype-nya, kelainannya itu ada di nomor 21. Kenapa? Karena di nomor 21 itu ada kelebihan satu kromosom di sini. Harusnya normalnya tiap nomor ada 2 kromosom, itu normalnya. Di 21 ada kelebihan satu kromosom. Maka dari karyotype ini disimbolkan bahwa orang tersebut ini menderita mutasi kromosom jenis trisomi atau kelebihan satu kromosom di kromosom nomor 21. Nah, sindrom apakah itu? Kelebihan kromosom di nomor 21 namanya adalah sindrom Down. Nah, seperti apa ciri-ciri sindrom Down? Nah, cirinya ada di poin pertama, mikrosefali. Orang yang terkena sindrom Down itu cenderung kepalanya itu agak kecil dari ukuran normal dan anteroposterior itu kepala mendatar ya. Bagian anteroposterior kepala mendatar. Kemudian ada poin 3 ya. Umumnya penderita sindrom Down memiliki mata sipit agak miring, sipitnya agak miring. Nah, seperti itu gitu. Yang paling sesuai pernyataannya adalah poin 1 dan poin 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, kakak ada soal kuis yang setara dengan soal SIMAK UI ya. Soalnya itu soal sebab akibat semua nih. Karena di soal awal itu pembahasannya itu rata-rata soalnya itu soal opsi ya, pilihan ganda gitu. Dan ada soal-soal poin 1 sampai 4. Soal sebab akibatnya belum ada. Jadi soal kuisnya kakak sengaja buat yang soal sebab akibat. Nah, seperti itu. Oke, untuk soal kuis ini kakak harap kalian kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu dalam waktu sekitar 10 menit lah ya untuk ngerjain soal kuis ini. Buat latihan ya di rumah ya. Jadi video ini silakan adik-adik skip dulu. Bukan skip ya. Silakan adik-adik pause dulu videonya selama 10 menit. Setelah 10 menit nanti silakan lihat pembahasannya. Oke?
Oke adik-adik, waktu 10 menitnya sudah selesai. Ini kakak akan coba bahas ya soal kuisnya ya. Soal kuis yang pertama, pada malam hari tidak terjadi reaksi gelap. Ini pernyataannya benar atau enggak nih? Ternyata pernyataan ini benar. Kita lihat sebabnya. Pada malam hari stomata menutup sehingga tanaman tidak mendapatkan karbon dioksida. Ini sebabnya salah. Karena pada malam hari stomata itu membuka ya. Umumnya stomata menutup hanya pada saat kondisi panas yang sangat terik. Jadi mau nggak mau stomatanya harus menutup untuk mengurangi transpirasi yang berlebihan. Oke, ini kakak coba kakak coba tunjukkan pembahasannya sama jawabannya. Nah seperti ini ya. Jadi pernyataannya itu benar karena reaksi gelap ini memang reaksi gelap ini tidak terjadi pada malam hari. Reaksi gelap sama reaksi terang itu terjadi pada siang hari gitu. Dua-duanya terjadi pada siang hari. Kenapa dinamakan reaksi gelap? Karena reaksi gelap ini adalah reaksi yang tidak perlu cahaya matahari agar bisa berlangsung gitu. Tapi reaksi gelap ini baru bisa terjadi setelah reaksi terang terjadi. Jadi harus berurutan. Reaksi terang dulu, nah baru berjalan, baru terjadi reaksi gelap. Seperti itu gitu. Nah kemudian sebabnya salah. Karena stomata harusnya tetap membuka pada malam hari gitu. Dan pada siang hari juga tetap membuka. Tapi pada saat kondisi panasnya sangat terik, maka stomata harus ditutup agar menghindari kehilangan air yang berlebih. Seperti itu. Jadi pernyataan benar, sebabnya salah, jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat pernyataannya. Silent mutation disebabkan oleh substitusi pada bahasa kedua kodon. Nah, oke ya, kakak tunjukkan aja langsung ya pembahasannya. Silent mutation disebabkan oleh substitusi pada bahasa kedua dari kodon. Ternyata ini pernyataannya salah. Nah, seharusnya silent mutation disebabkan oleh substitusi pada bahasa ketiga. Nah, jadi bahasa ketiga dari kodon ya. Jadi kalau bagi adik-adik yang masih lupa dengan istilah silent mutation itu artinya adalah mutasi diam gitu. Dan silent mutation ini bisa terjadi kalau terjadi substitusi pada kodon pada bahasa ketiga. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat sebabnya. Ternyata sebabnya benar. Silent mutation ini silent mutation itu tidak berdampak buruk pada organisme. Karena silent mutation itu tidak menyebabkan pergantian asam amino. Jadi walaupun kodonnya berubah, tapi asam amino yang dikode itu tidak berubah. Nah, contohnya apa? Jadi tetap normal protein yang dihasilkan. Dan ini kalau proteinnya tetap normal, maka ini tidak berdampak buruk pada suatu organisme gitu. Oke ya, kita lihat nih. Contohnya itu misalnya nih ada kodon AAG. Ini kodon AAG mengkode asam amino lisin. Nah, ternyata terjadi substitusi atau pergantian bahasa di bahasa ketiga nih. Guaninnya ini digantikan oleh adenin. Nah, ternyata setelah berubah kodonnya menjadi kodon AAA, ternyata AA juga mengkode asam amino lisin. Walaupun kodonnya berubah, ternyata asam amino yang dikode itu tidak berubah. Inilah yang dimaksud dengan silent mutation. Oke, sekarang soal kuis yang terakhir. Kakak tunjukkan jawaban sama ininya ya, sama pembahasannya. Nah, pernyataannya kita lihat. Ini ternyata pernyataan sama sebabnya itu benar dan saling berhubungan. Maka jawabannya A gitu. Kita lihat ya satu-satu ya. Kita lihat pernyataannya. Buah dapat matang lebih cepat jika ditempatkan di ruang tertutup. Ini benar ya. Ini sesuai fakta. Seperti halnya dilakukan oleh tukang buah ya. Tukang buah biasanya itu dia memetik buah yang mentah, kemudian ditaruh ke dalam suatu wadah tertutup dan disatukan sama buah yang matang. Biar apa? Biar buah yang mentah tadi itu itu akan lebih cepat untuk matang gitu. Kenapa disatukan dengan buah yang matang? Karena buah yang matang itu menghasilkan hormon etilen gitu ya.
Hormon inilah yang merangsang buah-buah itu yang tadinya mentah menjadi matang. Nah, seperti itu. Kenapa di wadah tertutup itu lebih cepat matang buah yang mentah tadi? Karena kalau di dalam ruang tertutup, gas etilennya itu fokus, tidak keluar dari wadah tertutup itu. Jadi fokus ada di sekitar wadah itu dan menyebabkan si gas etilen itu bisa bekerja lebih optimal untuk mematangkan buah. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, untuk pembahasan soal untuk yang untuk pas pertama ini sudah selesai. Jangan lupa buat adik-adik kalau misalnya ada soal misalnya soal dari yang adik-adik temuin dari buku-buku SIMAK atau buku-buku UTBK adik-adik, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, sekian ya pembahasan soal kali ini. Kalau misalnya adik-adik ada soal-soal dari buku-buku pegangan adik-adik, entah itu buku UTBK, SIMAK UI, UGM, dan buku-buku seleksi PTN lainnya, bisa adik-adik tulis di kolom komentar ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ya adik-adik, kakak minta supportnya, minta dukungannya. Jangan lupa tolong di like video ini jika bermanfaat dan subscribe ya adik-adik ya, biar kakak makin semangat untuk bikin video pembahasan soal selanjutnya. Dan mudah-mudahan kakak berharap dengan adanya video ini semakin bisa membantu kalian untuk memahami biologi dengan lebih baik dan kalian menjadi lebih siap untuk menghadapi soal-soal seleksi apapun. Nah, seperti itu. Oke, untuk saat ini kakak cukupkan ya. Nanti kita ketemu di sesi 2 ya. Tunggu video selanjutnya, kita ketemu di sesi 2.